Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nur Syifa, Konsanida, Ainun Nazifah, dan Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem penggajian karyawan secara online. Pembahasan sistem penggajian secara online. Sistem informasi penggajian merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Adanya perkembangan informasi dan teknologi yang terus berkembang, maka di dalam sektor teknologi informasi yang memiliki tantangan dalam menangani beberapa kesulitan perancangan sistem ini bertujuan untuk memberikan gambaran untuk mengidentifikasi komponen yang akan didesain. Tahap desain sistem secara umum dilakukan setelah tahap analisis selesai. Setelah itu dilakukan desain sistem pada aplikasi. Fishbone sistem penggajian karyawan menggunakan ATM. Masalahnya, faktor internal mencakup masalah seperti tidak cukup saldo dari rekening perusahaan atau kekurangan dana yang tersedia untuk penggajian. Dan faktor eksternal mencakup masalah seperti gangguan jaringan yang menyebabkan transaksi gagal atau kegagalan sistem yang mengakibatkan ATM tidak dapat mengeluarkan uang. Lalu, ada metode. Setiap karyawan yang akan menerima gaji melalui ATM harus memiliki rekening bank, dan perusahaan perlu mengumpulkan data lengkap dari setiap karyawan agar mempermudah pembuatan rekening bank. Lalu, solusi. Pilihan metode pembayaran alternatif ini menyediakan beberapa pilihan metode pembayaran selain ATM seperti bank langsung, cek, atau pembayaran melalui aplikasi pembayaran digital, dan penjadwalan gaji karyawan secara rutin pada tanggal yang tetap setiap bulannya dengan jadwal gaji yang konsisten. Karyawan dapat mempersiapkan diri mereka untuk menerima gaji. Dan mennya ada Departemen Keuangan dan Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang Fishbone yang sudah saya rancang mengenai sistem penggajian karyawan berbasis online. Nah, untuk metode ini sendiri menggunakan sistem perbankan elektronik. Jadi, penggajian ini dilakukan melalui transfer elektronik langsung ke rekening bank karyawan. Perusahaan bekerja sama dengan bank untuk mengirimkan gaji secara elektronik, dan karyawan dapat mengakses gaji mereka melalui layanan perbankan secara online. Metode ini sangat efisien, aman, dan mengurangi resiko kesalahan manusia dalam penanganan uang tunai atau cek fisik. Nah, untuk yang kedua, di sini ada material. Jadi, dalam sistem penggajian karyawan berbasis online, material ini merupakan faktor utama yang nggak boleh di-skip. Di antaranya di sini ada hardware, ada software, dan juga koneksi internet. Nah, untuk hardware sendiri yang perlu kita siapkan yaitu ada server, printer, komputer, dan perangkat penyimpanan data. Nah, untuk yang kedua yaitu software yang perlu kita siapkan aplikasi atau sistem penggajiannya sendiri, sistem operasinya, database, dan perangkat lunak keamanan. Nah, yang ketiga yaitu koneksi internet. Jadi, koneksi internet yang stabil dan cepat ini sangat diperlukan untuk mengakses sistem penggajian online-nya, untuk mengirimkan data, dan juga memperbaharui sistem. Untuk poin yang ketiga, di sini ada man. Man yaitu kesalahan manusianya sendiri dalam menggunakan sistem penggajian karyawan berbasis online. Yang pertama, di sini ada validasi data yang tidak akurat. Yang kedua, yaitu human error dalam konfigurasi sistem dan pengaturan. Untuk poin yang keempat, di sini ada masalah. Nah, masalah yang biasanya dihadapi atau ditemukan dalam sistem penggajian karyawan berbasis online yaitu ada dua. Yang pertama ada keamanan data, dan yang kedua ada pembaruan sistem. Untuk keamanan data sendiri, ini menjadi masalah utama dalam sistem penggajian online. Kenapa? Karena ancaman keamanan seperti peretasan, kebocoran data, atau serangan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Pentingnya untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat, serta enkripsi data, penggunaan kata sandi yang kuat, dan penggunaan sistem autentikasi ganda. Untuk yang kedua, itu pembaruan sistem. Nah, jadi untuk
Peraturan perpajakan dan ketentuan hukum terkait penggajian dapat berubah dari waktu ke waktu. Sistem penggajian online itu harus update secara berkala untuk mengetahui perubahan ini. Jika perubahan tidak diimplementasikan dengan benar, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan gaji dan pelanggaran peraturan. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu solusi. Ini merupakan solusi dari masalah yang sering ditemukan dalam sistem penggajian karyawan berbasis online. Yang pertama, ada migrasi data, yaitu persiapkan data karyawan yang diperlukan ke dalam sistem penggajian online. Pastikan data yang dimasukkan itu akurat dan lengkap. Jika perlu, lakukan validasi data untuk memastikan keakuratan informasi. Yang kedua, konfigurasi dan personalisasi, yaitu sesuaikan sistem penggajian dengan kebijakan perusahaan. Atur pengaturan seperti struktur gaji, tunjangan, potongan, perhitungan pajak, dan kebijakan perusahaan lainnya. Fishbone sistem penggajian karyawan secara online, yang pertama ada permasalahannya itu sering terjadinya keterlambatan pembagian gaji karyawan secara online. Yang pertama penyebabnya adalah dari mesin, yaitu kegagalan teknis atau tidak adanya jaringan untuk mengakses internet karena tidak adanya kuota untuk mengakses internet. Yang kedua problemnya yaitu ada dari manusia. Penyebabnya adalah kesalahan bidang keuangan menangani pemrosesan data penggajian karyawan secara online. Penyebabnya kurangnya konsentrasi bidang keuangan mengenai pemrosesan data penggajian karyawan secara online. Penggunaan platform atau sistem khusus yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan memproses gaji karyawan secara online, yaitu pengelolaan PNB dan selanjutnya ada solusi sistem penggajian online. Yang pertama, sistem penggajian online harus memungkinkan pengelolaan data karyawan secara lengkap, termasuk informasi personal, data pekerjaan, serta
Untuk poin yang ketiga, di sini sistem penggajian online harus memungkinkan pengelolaan potongan dan tunjangan karyawan dengan mudah. Ini termasuk potongan gaji untuk asuransi, dana pensiun, atau pinjaman karyawan, serta tunjangan seperti tunjangan transportasi atau tunjangan makan. Pengelolaan ini harus dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan perhitungan gaji. Untuk poin yang keempat, sistem penggajian online harus menyediakan fitur pelaporan yang komprehensif, termasuk laporan gaji individu, laporan perincian komponen gaji, laporan pajak, dan laporan tahunan. Selain itu, sistem juga harus memiliki fitur pengarsipan data gaji untuk memudahkan akses dan audit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.